Gue pernah lihat di IG itu, video itu, pas gue zoom ya, itu perhatiin deh, ketika bolanya dibawa ke bawah, terus katanya dipindahin ke samping itu bolanya belum dibuka. Kalau lihat di zoom baik-baik ya, itu kayak bolanya itu kayak setengah kebuka. Kalau nggak bukan titipan, nggak mungkin ada dia sampai seperti ini. Dan yang saya sayangkan kenapa ini dilakukan oleh deputy. Jangan-jangan juara itu udah tahu nih. Bisa jadi seperti itu kan? Gini ya. Iya, kalau sudah dimainkan dari awal, berarti kan juara udah tahu dong. Kalau gue sih lebih baik jangan diurus oleh PSSI sendiri sih, bangun PT Liga sendiri mana kalau bisa. Mungkin ganti nama kali, jangan Liga 4, Amsyong tuh. 4 kan Amsyong. Jadi apa tuh Pak? Liga 3A kayak 3B. Kayak lantai di lift tuh Pak. Ya bodoh, ya. Halo Sobat Ngobrol Bola, balik lagi bersama gua Pandi, host yang sangat cukup fenomenal. Sempat viral beberapa waktu yang lalu ya guys. Udah nggak usah dipanjangin. Lalu tidur lagi lu. Nah, bisa tidur lagi. Kopi Ngobrol Bola. Lagi-lagi Liga Indonesia mendapatkan sensasi, mendapatkan sorotan tajam. Bukan karena prestasinya, tapi cukup skandalnya. Drawing Liga 4 cukup menjadi masalah dan ya bisa dibilang tidak fair. Maka dari itu gue bener-bener pengen banget membahas ini bersama 4 rekan ngobrol gue, yang 2 sudah berpengalaman di sektor bola Indonesia dan Asia, dan 1 lagi calon penerusnya. Kan 2, ada 2. Ya iya dua-duanya, Gian. Tadi lu bilang pengen banget di ini ya, di kan notice. tadi lu bilang yang satu. Oke. Selamat datang kembali Pak Lano. Assalamualaikum. Dan the only one, Bapak Ferry Kodrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gian Habib. Assalamualaikum. Gimana nih? Kalau ngelihat foto ini kayaknya sensitif banget nih kayaknya. Yes, Aduh. Ini yang ini kan, katanya tangannya jumplek kan? Ya katanya ya Pak ya. Cuman agak alasannya nggak make sense. Kenapa Pak bisa kayak gini Pak? Kira-kira Pak? Apa fenomena titip-titipan ini masih ada di Indonesia Pak? Ini bukan titipan sih, mungkin pesanan. lebih pengaturan. Ini Pak. Kenapa bisa terjadi? Ada apa ya? Bukan. Kenapa sih harus live gitu kan? Emang live tuh katanya nggak live loh katanya. Iya, kan disiarkan live katanya. Cuman ada yang ngomong delay sehari, jadi syutingnya duluan. Malah ada yang ngomong katanya delaynya 6 hari. 6 hari. Iya. Oh, Dan dianya pergi. Iya. Katanya lagi serius sakit. 6 hari? Nggak tahu. Katanya beliau ini setelah itu sakit. Yang kan? itu yang gue baca-baca aja katanya 5 atau 4 hari. Ya, gue kenal sama beliau. Dulu juga sama-sama pernah di PSSI juga di Liga Indonesia. Ya, kalau sekarang mau komentar banyak ya, walaupun banyak masukan soal beliau dari orang-orang bola, cuma gue nggak peduli soalnya kan gue udah di luar PSSI saat ini. Tapi kalau dibilang oleh yang bilang siapa ya, ketua Asprof Jawa Timur ya, Oh ya, betul. Ahmad Riyad bilang bahwa dia ketika melakukan ini punya masalah cedera tangan. Di atas meja. Apa masalahnya? Apa dia bilang cedera tangan lah. Nah ini di atas meja nih. Makanya gue bingung cederanya di mana ya, tapi ya oke, gue bukan dokter ya. Tapi secara kasar mata logika gue bilang ini mah tidak gerakan motoriknya tidak terganggu gitu kan. Tapi ya sudah, itu versinya Asprof PSSI Jawa Timur Ya. ya. Kebetulan juga Esko kalau nggak salah tuh beliau itu. Nah kalau dari Pak Ferry nih Pak, kenapa sih Pak Liga 4 sampai ada hal-hal non teknis yang pengaturan ini emang seprestisius itu Pak Liga 4 Pak? Ini bahaya laten sebenarnya. Sebenarnya kejadian yang sudah terjadi lama di Indonesia, sepak bola Indonesia. Betul. Hanya mungkin ini sekarang baru terkutip petaka basah. Ya. Artinya kalau dia cedera, kenapa kok di anulir sama ketua umum? Ya kan? Kan nggak benar juga. Artinya bahwa ketua umum sudah menilai bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres, ya kan? Artinya sekarang ini kan zamannya sudah canggih. Artinya bahwa sekarang dulu kan zaman saya kan tembok PSSI aja bisa bicara, artinya bisa lapor. Sekarang ini bukan hanya tembok, aspal sampai semua jalan lampu-lampu di jalanan di Jakarta pun sudah mulai bisa bicara. Artinya bahwa kita sekarang harusnya hati-hati lah. Dan zaman makin ini ya masalahnya. Kalau ini saya bilang sih bukan ya titipan. Kalau nggak bukan titipan nggak mungkin ada dia sampai seperti ini.
Dan yang saya sayangkan kenapa ini dilakukan oleh deputy, Iya. deputy sekjen ya. Deputy sekjen itu kan sebenarnya kan orang yang berada di bawah sekjen. Iya. Oh, dia deputy sekjen. Deputy kan? Wah. Deputy sekjen ya. Iya. Artinya sebenarnya kan tidak ada yang mungkin ada juga. Kalau saya salah diralat ya. Iya. Kalau namanya bawahan pasti kan ada perintah dari atasan. Betul. Kan itu kan artinya. Ya tidak ada asap kalau tidak ada api lah menurut saya. Iya. Artinya bahwa ini sesuatu yang memalukan dan mencoreng wajah PSSI. Meskipun ini Liga 4, kita tidak bisa melihat ini Liga 1, Liga 2, Liga 3 atau Liga 4. Tapi yang jelas setiap kecurangan kan harus dibasmi. Gimana mau sepak bola Indonesia mau bagus kalau sebenarnya bisa ada kecurangan-kecurangan yang tidak fair seperti ini kan? Nanti merugikan klub lain yang memang sudah sebenarnya sudah mungkin klub-klub yang lain sudah pontang-panting mengeluarkan dana, udah sekuat tenaga untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan, tapi kok masih ada gitu permainan kotor yang seperti ini kan, kasihan menurut saya. Klub-klub yang lain, klub-klub yang mau fair, bermain dengan fair kan kasihan. Dan delala kok ya, kalau ini benar kejadian itu memang ini kan kok delala dilakukan orang dalam sendiri gitu kan. Nah ini artinya sampai di mana daya investigasinya dari tim PSSI sendiri, ketua PSSI. Artinya ketua PSSI kan sekarang sudah gencar-gencarnya untuk menggalakkan prestasi lewat tim nasional. Artinya kalau tim nasional aja kita sudah mulai begini, tapi kok kenapa di bawahannya kok ada yang mau mencederai? Kan itu, ini harusnya menjadi koreksi dari Pak Erick Thohir nih sebenarnya saat ini. Dengan kejadian ini apakah, saya mau tanya, apakah Pak Erick Thohir hanya berdiam aja? Iya. Hanya akan gampang dengan mudah udah dikocok ulang? Kan nggak bisa begitu juga. Artinya kan oknum ini juga harus ditanya, harus diinvestigasi. Apa yang terjadi? Iya kan, kenapa bisa ini terjadi? Ini memalukan kami PSSI. Sebenarnya PSSI kan di bawah Erick Thohir kan sudah mulai sudah bagus segala macamnya. Tim nasional juga lagi bagus, apalagi U17 juga sudah mulai melihat prestasi yang bagus ya kan. Tapi kok dicoreng oleh hal-hal yang seperti ini yang menurut saya ini bahaya laten yang sebenarnya PSSI sudah mengendus, tapi PSSI belum bertindak. Dan apakah PSSI setelah sekarang kejadian terus PSSI baru mau bertindak kan juga nggak konyol juga. Iya. Ya sekarang kamu bertindak, ya sekarang aja bertindak gitu menurut saya. Sekarang masalahnya saya tantang di forum ini, di Kopral. Berani nggak Erick Thohir bertindak? Itu aja. Oke. Ya, oke. Dilansir di salah satu media online ya, Pak Erick juga saat video itu rilis dan langsung membuat statement bahwa kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi liga. Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait. Kalau dari kacamata pemuda nih, yang sedang mengikuti sepak bola Indonesia nih, merasa tercederai nggak dengan kasus ini? Ya, kalian selama ini ikutin bola Eropa dulu kan. dan mulai pengen menjajaki Liga Indonesia nih. Mau maju, tetap maju apa mundur? Udah tahu nih jelas dari akarnya aja udah sampai kayak gini loh. Mana ya? Siapa dulu? Ya terserah, mau Gian mau Habib. Ya dulu atau gue dulu? Ya, Gian oke lah, Gian dulu ya Habib ya. Ayo dulu deh. Ngaling dulu. Udah kelamaan ya. Ada deh. Apa namanya? Gue sih jujur ya ngelihat ini sih sangat memalukan. Karena yang kita tahu sepak bola itu kan olahraga yang sportif ya. Ya. Maupun itu di lapangan serta di luar lapangan juga. Adanya apa ya, gue bisa bilangnya mungkin pengaturan drawing seperti itu sih udah mencederai norma dan juga nilai sepak bola itu sendiri gitu. Yeah. Even sebelum bertanding, dan itu cacat banget lah buat sepak bola kita ya, dan sangat gak bagus juga buat para anak-anak muda mungkin yang mau terjun untuk menyaksikan sepak bola Indonesia itu seperti apa. Jangan sampai kita terlena nih, dimana timnas kita udah bagus tapi grassroots kompetisinya ya, hal-hal kecil kayak gitu tercederai. Betul. Itu sangat apa ya, risih lah gue ngeliat dia, jujur aja ya. Dan ini juga udah di highlight loh oleh sama salah satu media luar negeri, gue lupa di mana ya. Soha udah. Udah kalau nggak salah di Soha FN. Ya kan, Media Vietnam. ya lucu kan. Jadi maksud gue sekarang nih citra sepak bola kita kan Bagus. di Asia Tenggara kan lagi bagus-bagusnya nih ya. Semua negara pada memuji kita, menjadikan
Nanti timnas bule kan. Iya. Timnas Indonesia Apa? kita. Gua sisi aja. Apa namanya, ya kita dipuji dan sedang dijadikan panutan oleh mereka, tetapi ada hal seperti ini nih seakan-akan membuka mata juga loh bahwa sepak bola kita belum sepenuhnya benar. Ya. Itu sih. Jadi bisa dibilang kalau lu ini timnas Indonesia ini sepak bolanya yang bagus timnasnya doang. Ya kalau Pernah liganya belum. Selalu dan konsisten, pendapatku masih seperti itu. Sepak bola kita saat ini emang timnasnya bagus ya, satu karena kata Tom Lano banyak pemain-pemain luar negeri, orang bule tapi punya darah Indonesia sehingga mereka bisa memperkuat timnas kita. Dan untuk kompetisi liga dan youth development-nya ya masih begitu-begitu aja. Bahkan miris aja gitu kompetisi liga amatir ini kan, itu kan bukan profesional kan, Liga 4 kan. Nah itu juga masih bisa diperdebatkan tuh, tapi itu tuh lain topik ya. Tapi itu lain topiknya, pasti bukan fully profesional lah, nggak kayak Liga 1 atau Liga 2 ya. Masih ada hal pengaturan kayak gini. Itu menurut gua apa ya? Cacat sih. Parah banget tuh. Dit, Ya, your time. nggak menurut gua dengan adanya skandal ini kan menciderai nilai fair play kan. Ya. Ya kita tahu sendiri, kita ambil contoh di Eropa aja deh. Ya. Di Eropa kita tahu tuh skema drawing itu seperti apa kan. Ya. Yang bola diambil dan live di seluruh dunia, bola diambil lalu dibuka bolanya dan kertasnya dikasih lihat ke kamera. Iya. Ada bola siapa yang muncul. Ada bola panas, bola dingin. Iya betul. Dan kan kalau ini lucu. Apa namanya, bola aja diambil, Bola ngumpet. bola ngumpet terus ditaruh di bawah meja dengan dali kan katanya tangannya sakit atau apalah Cedera, kan. Gue pernah lihat di IG itu, video itu, Ya. pas gua zoom ya, itu perhatiin deh, ketika bolanya dibawa ke bawah, Ya. terus katanya dipindahin ke Samping. samping itu Mhm. bolanya belum dibuka. Terus kalau lihat di zoom baik-baik ya, itu kayak bolanya itu kayak setengah kebuka, kertasnya masih dalam, kertasnya Ya. masih dalam tuh, ada kayak putih-putih kelihatan tuh. Nah, terus kalau di dalam kok bisa ada ambil tas dari tempat lain, gimana Iya. ceritanya tuh gitu? Jangan-jangan gini Pak, pas mau dibuka kosong. So- Kosong. Atau nggak, jadi sulap. Nah, jadi kita bisa berasumsi Iya. kan, jangan-jangan kertasnya mau disediakan di bawah nih. Iya. Kertasnya pengen diambil. Kalau di Eropa kan pas buka di depannya ini langsung tempat sampahnya lah. Iya, Jadi nah, langsung buang. dibuang kan. Kotak kosongnya tuh kan. Iya. Iya, nah kalau di Eropa, kan kalau di Indonesia di bawah meja begitu Betul. dan tangannya, posisi tangannya udah jelas-jelas banget gitu loh. Tapi gua dulu pernah tuh ke Samsul om ya. Nah, Itu yang melakukan drawing gua sama beberapa orang lah. Oh, no. Pernah Lomba waktu- apa? Waduh, ketiga tuh 2010 lah ya. Soalnya gue mau cari di YouTube, mau lihat gue. Coba cari aja kalau ada. Tapi kayak mungkin Tapi waktu itu tangan Om Lano lagi sehat kan? sangat. Lagi sehat ya, nggak oh, bisa cedera. begini Pak. Tunggu ya. Ya kalau menurut saya sih apa yang dilakukan Erick Thohir ini kan sebenarnya hanya membenarkan apa yang salah sebenarnya kan, banyak Iya, ada yang salah dong. Iya. Ya. Kalau menurut saya yang benar adalah PSSI harus integrasi. Iya, malah ini blunder kalau gua bilang. Ini harus integrasi nih, apalagi Pak Erick Thohir bilang bahwa jangan pernah main-main dengan kompetisi liga, artinya Iya. bahwa ini harus ada integrasi. Statementnya nih. Ya, akhirnya inilah. Harusnya berani nggak sekarang melakukan itu kan? Harusnya kan di PSSI kan ada komisi disiplin, ada komisi ini, Iya. komisi etik segala macam kan. Artinya bahwa sebenarnya kan ada wadahnya untuk melakukan itu. Sebenarnya berani nggak kalau hanya begini aja? Artinya bahwa ini kan hanya meluruskan yang salah aja kan? Ya kan? Tapi kan ini kan tidak mengubah para pandangan masyarakat bahwa sebelumnya sudah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu sangat fatal menurut saya, sangat fatal lah. Apalagi kalau namanya kemudian diulang, itu fatal kesalahan itu kan, berarti sangat fatal, itu sangat merugikan. Jadi kalau di luar itu berarti kan udah merugikan berapa, dari sisi finansial udah rugi, terus sisi waktu segala macam kan udah rugi. Artinya menurut saya sih harus ada investigasi dari kasus ini. Kalau investasi harus mundur om. Iya, Soalnya harus investigasi. aneh nih om, masa seorang ketua umum tidak mengetahui dari awal gimana proses pengambilan drawing Liga 4. Kan di mana-mana itu, mau Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4, ketika melaksanakan program, kan mesti dapat izin dulu dari ketua umumnya. Si pelaku atau PIC programnya itu harus, Pak, kita melakukan ini, nanti proses seperti ini. Jadi kalau itu kan nggak usah organisasi deh, segala organisasi semua begitu kan. Lapor dulu dong. Tuh, oke, bagus, teruskan gitu. Ya. Nah ini kan udah terjadi, ada kesalahan. Nah pertama gue mau tahu apakah di awalnya Erick Thohir tidak dilaporkan. Ya. Kalau lapor, kenapa dilaporkan? Ya kan. Kedua, kalau dilaporkan, kok bisa dilaporkan dan tahu
Kenapa diam aja? Iya. Ya kan? Oke. Ini semua harus jelas nih. Kok bisa kayak hal begini lolos dari Erick Thohir? Oke, kalau saya mau nanya ke Pak Rano sama Pak Ferry nih, khusus ini sorry teman-teman ya. Iya, silakan. Kenapa sih Pak antara PSSI pusat dengan PSSI yang di tingkat daerah itu sering bisa dibilang nggak sinkron itu? Tapi faktor apa, Pak? kita dulu Pak, ini bukan soal daerah. Ini pusat yang drawing loh. Pusat yang drawing ini. Dan ini loh, ini bahasa tinggi sebenarnya. Dia menjunjung fair play dan integritas kompetisi loh. Artinya apakah kalimat ini sebelumnya sudah diucapkan Erick Thohir kepada penyelenggaranya ini, misalkan itu. Dan apakah penyelenggara ini juga tahu apa arti kompetisi, ya kan? Artinya itulah. Itu maksud saya. Terus dia mendesak agar dilakukan drawing ulang, prosedur yang jelas, ya, adil dan melibatkan semua pihak terkait. Apa sebelumnya dia tidak menerima laporan, Pak, kita akan melakukan drawing Liga 4 nih Pak, drawing itu seperti ini prosedurnya, ya kan? Ini Pak, harusnya kan dikasih tahu dulu. Kan tahapannya gini ya, biasanya tuh kalau udah nasional, kita ambil alih itu direktur kompetisi PSSI. Ya. Ya, gua nggak tahu sekarang siapa tuh. Oh, direktur kompetisi PSSI itu dia membuat summary lah, programnya mau drawing seperti ini, laksanakan di mana, jam berapa. Oke lah, mau via streaming ya zaman sekarang lah, mau via apa, tapi kan semua konsep dijelaskan. Nah, tanggal berapa itu akan dilaksanakan, apa itu live atau enggak. Nah, dari situ dia lapor nih, misalnya dari direktur kompetisi lapor ke sekjen. Sekjen lapor ke ketua umum. Nah, ini semua terjadi nggak nih? Semua ini, gitu loh. Gue sanksi ini terjadi gitu loh. Ya. Atau mungkin juga begini. Erick Thohir sama ini nggak peduli soal PSSI selain timnas. Oh, oke. Ngerti nggak? Mungkin ini kan dugaan beberapa orang nih bahwa selama ini Erick Thohir cuma peduli soal timnas supaya memuaskan dahaga publik awam. Iya. Ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya aja kalau yang praktis ya politik lah. Iya. Dan kan timnas bagus, nama dia secara pribadi juga bagus dong gitu kan. Makanya juga timnas itu isinya ya anak-anak Londo campuran turunan Indonesia kan gitu. Yeah. Nah, fair aja, ya kan. Tapi tolong jangan anaktirikan soal organisasi dan juga kompetisi. Iya. Mau level berapapun itu, level 1, 2, 3, 4 semua diurus dengan benar gitu loh. Nah, ini buktinya bahwa ini di awal kayak nggak dipeduliin gitu loh. Ya. Oke, ini apakah pas momen drawing ini, soalnya beberapa waktu yang lalu itu katanya orang FIFA ada yang datang nih ke Indonesia pas match Persija Persebaya apa kalau Ya. itu FIFA pengen lihat nih transformasinya Liga 1. Apakah Erick Thohir dan teman-temannya ini ya mempersiapkan kedatangan FIFA, menyambut FIFA ini. Jadi lupa nih kalau ada agenda drawing Liga 4 nih. Itu bukan alasan ya Om ya? Enggak lepas daripada apa yang telah dilakukan PSSI ini termasuk menzalimi klub-klub Liga 4, ya kan? Ya. Penjoliman terhadap klub-klub Liga 4. Menurut saya klub-klub Liga 4 ini kan saya tadi bilang mereka punya harapan, mereka punya cita-cita, mereka sudah mengeluarkan banyak uang untuk bisa ikut ke Liga 4. Itu kan tidak sedikit jumlahnya gitu loh. Ya, artinya main bingung negara ini ya di PSSI ya. Main fair aja kok susah banget gitu loh. Yeah. Mau main fair kok susah banget. Padahal dari main fair aja kita bisa mendapatkan klub yang tangguh, pemain yang bagus, segala macam itu kok susah banget gitu. Yeah. Kenapa masih ada pengaturan skor, pengatur segala macam di bawah meja. Itu yang saya ya harusnya Dan ingat loh ini APBD ya. iya. Ada beberapa tim yang pakai APBD kan katanya. Iya kan, artinya kan kesian tim yang mereka sudah menguras semuanya pikiran, uangnya, artinya hanya terus dijadikan bahan mainan juga buat PSSI itu, ya kan? Ya artinya dengan begini harusnya Pak Erick Thohir harus bisa bukan hanya mengklarifikasi tapi juga harus menindak pelakunya, menurut saya sih. Pelaku akarnya ya, siapa yang mendalangi ini? Pelaku pasti ini juga kalau yang memang itu dilakukan oleh deputi, pasti kan deputi kan juga ada perintah, ya gitu. Apa mau kamar deputi ini inisiatif deputi sendiri kan? Ya nggak tahu juga ya. Ada kemungkinan nggak Pak pelakunya atau yang nyuruhnya itu masih orang PSSI juga Pak? Ya, itu kemungkinan tuh ya bukan Menuduh bukan atau apa ya? itu logika lah itu kan, nggak mungkin deputi sekjen melakukan satu tanpa sepengetahuan tanpa izin sekjennya. Ya. Gitu. Malah kalau gue nih mau pikiran yang lebih jahat lagi, jangan-jangan nih tindakan ini sengaja untuk merusak nama Erick Thohir.
Bisa aja toh? Bisa aja nggak? Iya. Ada duri dalam daging ternyata. Mungkin ada agenda lain tertentu. Ya kan? Nah, kalau gue itu gue bilang cepat lah, jangan kebanyakan bebo gitu loh. Ini sudah ini mau Liga 4 ke levelnya, tapi ini gawat, masa drawing kayak gitu loh. Kan PSSI kan butuh kerjasama tim biar semua aspek berjalan dengan baik, ya kan? Kalau Erick Thohir dia berjalan seperti soloran, ya kan? Karena dianggap bahwa dia nggak percaya sama pengurusnya segala macam, ya dia sama aja dia kerja bakti gitu kan. Harusnya kan nggak begitu kan. Harusnya kan ya kalau memang dianggap tidak sejalan, ya lebih baik disingkirin aja. Toh dia punya ketua, punya hak itu kok sebenarnya kan, terhadap bawahannya kan punya hak prerogatif sebenarnya. Ya dia dengan dia bawa orang-orang yang bisa bekerjasama sama dia untuk membangun sepak bola ini supaya menjadi lebih baik dengan visi misi yang dijalankan oleh Erick Thohir kan. Erick Thohir ini kan orang kan visioner sebenarnya kan, kita tahu visioner dia mau ketika dia menatap Piala Dunia 2026, visi dia, gue mau Indonesia ada di sana nih gitu loh. Caranya gimana ya sekarang yang ditempuh dia sekarang ini kan, nah kita harus dukung gitu kan. Artinya toh buat cita-cita bangsa, artinya buat sepak bola nasional. Tapi kalau seandainya hal yang seperti ini luput dari perhatian dia, terus ternyata bisa dampaknya bisa sampai ke luar negeri segala, kan malu artinya malu. Indonesia sudah disanjung-sanjung segala macam, akhirnya terjadinya kan cemoohan, ya kan, gara-gara hanya segelintir orang yang melakukan itu. Menurut saya sih dari kejadian ini kita menuntut adanya ketegasan dari PSSI gitu. Tegasan dari PSSI bahwa sekarang ini waktunya PSSI untuk membersihkan orang-orang yang memang tidak sejalan sama dia, yang memang ingin punya mental untuk merusak sepak bola nasional. Itu aja kalau saya sih, simpel sebenarnya. Berarti dari Pak Lana sama Pak Ferry itu inginnya tidak hanya drawing ulang, tapi tetap ada investigasi. Pelaku yang siapa sih itu? Pak Desyarvianto. Itu diinvestigasi ya, ditanya lebih in-depth ya, lebih mendalam. Gue mau diperjelas tuh. Katanya kan kata Mariat kan dia tangannya cedera atau sakit. Mana buktinya? Nah, ada nggak laporan medisnya? Ya. Satu. Kedua, dia melakukan ini atas kalau misalnya terbukti bahwa itu bukan live ya. Nah, kenapa itu nggak live? Kalau misalnya itu terbukti nggak live. Ya. Kalau live kenapa live? Nah, drawing itu meskipun dia dilakukan oleh remote, maksudnya bukan di tempat oleh para klubnya, tapi mesti ada saksi dong. Ya. Jadi biasanya kan perwakilan klub datang itu nggak ada. Nah, tuh waktu dulu gue bikin drawingnya Kopaji Samsu, ya, itu ada perwakilannya dari Sampurnanya, itu Masal, sekarang jadi direktur PT Timnas itulah, ya kan. Terus ada juga semua klub peserta yang ikut semua hadir, karena itu kan dulu kan bukan live dari internet ya, langsung TV ya TV dulu. Ini kan live internet. Meskipun gitu, tetap harus ada saksinya di situ. Jangan cuma sendiri dong drawing. Ya PSSI itu kan di organisasi di mana dia kan sebagai regulator, administrator, ya kan. Sebenarnya kalau pengurusnya mengacu pada marwah itu kan sebenarnya tidak akan terjadi ini. Jangan malah di marwah regulator dan administrator ini malah disalahgunakan sebagai suatu kekuasaan yang bisa mereka lakukan seenaknya sendiri, itu nggak bisa juga begitu. Ya. Makanya saya bilang kayak gini nih sebenarnya udah nggak usah lagi ada di PSSI lah. Artinya orang-orang seperti ini yang memang menjadikan PSSI sebagai lahan untuk kepentingan, untuk mencari uang, sebenarnya nggak usah ada di PSSI. Dan saya yakin Pak Erick Thohir kan bukan orang yang tidak pandai, dia pandai, kan dia bisa pandai membaca orang juga. Artinya cuma sekarang kita tinggal tunggu tindakan Pak Erick Thohir aja. Ini kejadian yang sangat fatal yang sudah mencoreng wajah PSSI sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jangan sampai gara-gara Nila Siti rusak susu belanga kan ini. Artinya bahwa sekarang kita tunggu ketegasan dari Pak Erick Thohir aja, itu aja. Dia berani menindak gak? Itu aja sekarang kita tunggu. Kalau dia berani menindak berarti memang Erick Thohir memang orang yang benar-benar mau menjadikan PSSI ini sebagai suatu organisasi yang bersih dan bisa memberikan prestasi yang bagus bagi sepak bola nasional ke masa depan. Itu saya. Penjelasan daging nih dari Pak Ferry sama Pak Lana nih. Kalau dari teman-teman semua nih, yes. Soalnya hal ini kita udah alamin bukan pertama kali, ratusan kali, bahkan ribuan. Iya, ini jadikan klub-klub yang lain. Waduh, awalnya udah begini, jangan-jangan juara kita udah tahu nih,
Oh, bisa jadi seperti itu kan? Gini ya. Iya, kalau sudah dimainkan dari awal, berarti kan juara udah tahu dong. Oh, dia bukan dimainkan dari awal nih. Tapi sampai Secara PSSI drawing itu kan awal dari sebuah pertarungan ya menurut saya kan. Berarti kan orang akan lihat semua pelatih akan bekerja kan untuk mengamati lawan-lawan yang akan mereka lawan di tim di grupnya kan. Pasti kan itu udah siap perang nih. Siap mengatur strategi. Ini kan dari sini mengatur strategi sebenarnya. Ya kan? Tapi ketika kita mau mulai melangkah ke suatu yang mau perang, tapi sudah di suatu yang nggak benar terjadi di situ, sudah dibayangkan. Kondisikan. Iya kan, kondisikan. Buat apa kita main? Iya kan? Orang udah pasti udah tahu, nah lawan udah begini, pasti kan juara juga akan ketahuan. Ya mereka bikin gini buat apa? Buat menjadikan juara kan, klub yang mereka pusung kan, yang mereka berikan keringanan, yang mereka kalau ini benar kejadian ini ya. Kan itu masalahnya. Sekarang jadi nggak ada ruhnya lagi Liga 4. Menurut saya sekarang ini tinggal nggak ada ruhnya lagi. Makanya kalau memang Erick Thohir memang sesuai dengan komitmennya ini, dia hadirlah di pas acara drawing hadir terus. Tapi tetap jangan lupa bahwa kehadiran dia itu tidak mengobati kelukaan dari klub-klub sebelumnya, klub Liga 4 yang menurut saya sudah terjolimi oleh kejadian ini. Jadi harus investigasi. Coba deh mikir sekarang ini. Kan salah satu semangatnya Erick Thohir kan juga membangun industri bola Indonesia yang sehat kan. Nah sekarang kalau misalnya nih, anggaplah ya kita semua nih para konglomerat nih, duit, misalnya tiba hidup jadi juragan Banten lah, gitu. Amin, kan gitu. Jangan di Banten Pak, saya aja yang Banten. Ya udah, Banten deh, dia Lampung. Bima. Wah, kampung saya juga. Bima. Salah apa tuh ya, nah gitu. Tiba-tiba ada keinginan, wah gue mau invest bisnis di klub bola, di industri Liga Indonesia. Terus beginian, mundur gak lu? Mundur kan? Sia-sia uang gua kan. Nah, akhirnya apa? Lagi-lagi yang ngurus Liga Indonesia, bola Indonesia, lagi. Iya. Nggak ada orang baru kan? Lingkaran. Ya itu yang kita pertanyakan juga akhirnya kan. Kenapa yang para konglomerat nih yang punya duit, kenapa dia malah beli klub di Belgia, bikin klub di Italia? Ya kan, yang merasa mungkin di sini Hal-hal seperti ini yang bikin kayak gini, kejadian kayak gini. Mungkin loh kejadiannya. Kita main juga loh orang Indonesia yang bikin klub luar negeri kan. Ya. Pada gua buang duit di sini, gua back luar negeri lah. Soalnya jelas. kalau di sini jelas-jelas buang duit banget. Loh, enggak. Gua pernah merasa bahwa semua usaha itu bola tuh bilang bonus enggak. Mereka dapat gain something. Tapi dari cara lain ada yang begitu. Ya kan? Enggak ada. Kalau di buang duit, pertama buang duit baru nggak ada untungnya, dia pasti keluar langsung. Kalau kedua udah keluar mandi. Ini kan enggak, masih ada bertahan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa bolanya rugi, enggak juga. Kenapa di tempat lain? Gitu. Nah, minimal paling enggak seperti itulah, ya kan? Nah, maksud gua dengan ada seperti ini kan menjadi membuat yang potensi mau ikut di bola jadi mundur lah. Kalau gua dekat sama pengurus PSSI, lu nggak bisa naik klub gua. Susah dong. Jadi sebenarnya sepak bola Indonesia tuh diambang hidup belum mati ya. Mau dibilang untung pun enggak, tapi mau dibilang rugi banget juga enggak gitu loh. Artinya bahwa sepak bola Indonesia itu seksi, ya. Artinya bahwa kita nggak mau main tapi gatal, maunya main tapi begitu kita masuk tenggelam, tapi kok kayak begini kejadiannya kan gitu. Artinya sekarang siapa yang dekat sama penguasa itu yang akan diuntungkan, subur, gitu aja. Kan kalau gini kan berarti gitu. Kalau dekat sama penguasa, dekat sama yang decision maker, ya subur lah, iya kan? Oke, dari penjelasan tadi tanggapannya gimana sebelum ke topik selanjutnya nih? Ini ya Habib dulu dah, Habib dulu. Sebagai orang yang pengen punya klub bola nih. Insya Allah dari Bima ya. Iya, betul. Ya gua sih speechless ya, karena lagi-lagi ada fakta baru terungkap di sini. Bahwasannya hal seperti ini udah menjadi hal yang lumrah lah di sepak bola Indonesia kan. Dan lucunya lagi ternyata mau siapapun ketuanya ya sama-sama saja. Ketua apa maksudnya? Ketua PSSI. Wow. Ya kan faktanya masih terjadi sampai sekarang kan. Dan gua rasa ya kalau kita bermimpi untuk sepak bola Indonesia lebih baik ke depannya ya masih sulit lah. Iya. Ya, kalau timnasnya oke lah gua akuin lagi oke nih. Tapi kalau secara keseluruhan kayaknya masih berat. Ya kalau timnasnya kan nggak terkontaminasi dengan kayak ini. Iya, nggak ada kaitannya sama ini. Kalau timnas kita kan pemain semua di luar. Gak ada campur aduknya dengan kejadian ini kan? Jangan sampai kita akhirnya mengamini apa yang pernah dikatakan Andi. Ya nggak ada borok-borok di Liga Indonesia kan ini kan artinya kan dia kan pernah ngomong itu kan.
Ya, itu artinya jadi dulu kan kita agak jangan begitu landek, jangan mengklaim lah ya kan. Artinya dengan begini Kebongkar. ya bisa ada benar juga mana dia bisa jadi begitu. Ya. Ya kan? Ya, Jadi jadi ini udah menurut saya udah lampu kuning buat Erick Thohir menurut saya. sudah 3 ketua umum jatuh karena Bawahannya sendiri. Enggak, bukan, Oh, karena bukan. liganya. Ya, dulu Iwan Bule sama. Dia nggak terlalu ngurus liga, ngurus timnas. Oh. Ya, dengan dia membawa Sintayong. Tapi kemampuan dia terbatas, sehingga dia tidak bisa menetralisir banyak pemain dari Belanda atau dari Eropa. Ya. Mungkin dia punya networking di pemerintahannya kurang sebanyak Erick Thohir. Jaringannya kurang dalam seperti Erick Thohir bisa menjalankan semua lini pemerintahan sehingga mempercepat proses naturalisasinya. Mungkin dulu gitu ya. Jatuh karena penjuruhan. Ya kan? Terus apa dulu ya Ramadi ya? Karena apa dulu aku juga lupa tuh. Dia kan Luis Milla kan, gara-gara Luis Milla Tapi itu. juga, ini kasus apa dulu? Atau skor ya? Skor. Dibongkar sama Najwa. Nah, Oh iya benar. Iya kan? terus habis itu belum itu nyala ya. Nyala tuh kenapa? Pokoknya intinya karena liga lagi. Mau itu Liga 1 kayak mau Liga 2, tapi liga kompetisi kan. Yang selalu diartikan sama selalu diartikan oleh ketua PSSI. Apapun itu. Sama tadi saya bilang kan, ya nggak ada Bung Erick Thohir jangan bermain dengan liga. Ini udah tegas sebenarnya. Tapi kan saya mau tahu ini hanya ucapan aja atau harus sebagai tindakan, gitu kan? Itu Erick Thohir harus bertindak, ini nggak mungkin enggak. Dan kalaupun memang dia menghukum atau apapun pengurusnya yang melakukan ini, itu bukan dia jadi terus dia jelek, enggak. Justru dia kan bagus artinya. Wah, kemarin saya hukum. Ya kan, saya bisa dibebas tugaskan atau apapun, ya kan gitu. Berarti dengan yang diceritakan Pak Rano tadi sedikit anomali ya. Ternyata ketua PSSI ini turun bukan karena prestasi timnas, karena liganya nggak diurus. Itu kenapa tuh gitu? Anomali gak sih? Anomali sih. Masyarakat maaf aja nih, kayak kurang aware lah sama Liga 1, Liga 2. Mungkin ada ke spesifik satu klub, tapi nggak mengikuti liga secara keseluruhan, termasuk gua. Berarti itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa akar utama sebuah sepak bola ya. Iya. Dalam satu negara itu kan tetap kompetisi, liga kan. Iya. Mau sebagus apapun timnasnya, akar utama tetap liga. Dan ya gue nggak kaget sih kalau pada akhirnya yang sesuai tadi dibilangin oleh bapak-bapak ini, banyak ketua yang tidak sanggup untuk melanjutkan supremasinya karena masalah liga. Itu bukan hal yang mengagetkan sih. Karena zaman saya dulu itu antara PSSI dengan operator dengan operator itu kayak dua negara, ya kan? Kayak dua negara. Jadi kayak punya otoritas masing-masing. Jadi PSSI udah kita urus PSSI, urus administrasi segala macam. Tapi urusan liga itu urusan mereka aja nih. PSSI nggak banyak terlalu ikut campur, udah mempercayakan itu yang berat, bahaya. Jadi dulu tuh di PSSI ada namanya direktur kompetisi. Dia kan di bawah sekjen direktur kompetisi. Dia kayak kalau mau kayak dirjen lah, ketika dia membawahi loyalty departemen. Jadi kan dulu mau itu LIB, mau PT Liga, mau GTS apapun itu, ya kan dia megang Liga Pro, Liga 1, Liga 2, terus Liga 3, Liga 4, misalnya siapa, pada Liga Amatir apa, semuanya ini tuh harus lapor ke direktur kompetisi, baru ke sekjen. Nah, ini itu mekanisme ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Ada dari CEO Liga langsung ke sekjen, langsung ke ketua umum. Sinkronisasinya nggak jalan berarti ya. Ya kan selalu begitu. Nah sekarang gimana cara itu dimain dan dibikin jalan gitu loh. Oke. Minum dulu. Kayaknya udah tenang banget. Habib dari tadi udah mau habis gua nih. Lagi Mau habis. nih. Udah habis semua. Iya, sebelum syuting sih diminum. Oke, Bib. Oke, minum dulu, tenang. Set. Oke. Sikat. Nah, lu ke depannya dengan kasus ini nih. Ya. Apa ya kosong? LG. Yang kasus yang tadi kita Iya. bahas. Seperti apa yang dilakukan Pak Erick bersama koleganya? Maksudnya Pembenahannya atau apanya? Ya menurut gua harus diusut sampai ke akarnya ya. Karena kan tadi yang dibilang tadi siapa tuh yang drawing namanya? Desi Arkanto. Dia itu kan katanya udah orang lama di PSSI juga kan. Ya udah lama itu. Nah berarti kan kayaknya nih dia pemain yang udah pemain kawakan. Pemain kawakan. Ya ini artinya anggapan ini ya, apa generasi baru nih.
Ya, artinya Iya, betul. harus diinterogasi lah, minimal diinvestigasi kan secara menyeluruh. Iya. Kan pasti akan ada menyebar kemana-mana tuh, entah ke atasannya atau ke bawahnya segala macam. Dan terakhir kayaknya kita harus ini lah, merevolusi mental para pelaku sepak bola. Jangan Gue revolusi. mau nanya, Bib, Nah, itu perlu nggak libatin polisi untuk investigasinya? menurut gua perlu. Perlu lah. Soalnya ini udah menyangkut hukum juga. Ini bisa membongkar match fixing Indonesia loh. Nah, betul, lebih luas lagi match fixing, bahkan mungkin di seluruh Indonesia nih, dari Liga 1, 2, 3, 4 kan. Iya, artinya bisa jadi Semua terlibat. penyulut ini. Gitu kan? Kalau jadi bisa jadi penyulut nih artinya. Ya bahwa harus dikoreksi lah semuanya di PT LIB sekarang harus dikoreksi semuanya lah. Ya. Kalau PSSI harus turun tangan, harus turun tangan kan. Tapi ini nggak harus 34 om. Sekjen ya? Sekjen, Sekjen ya udah. sekjen itu kompetisi. Itu semua harus tanggung jawab tuh. Ya kan? Bahwa itu dari situ lakukan itu kenapa? Ya kan? Kalau memang terbukti oleh pihak independen, pihak netral bahwa dia ada melakukan permainan di situ. Oke, siapa yang memesan itu permainan? Oke. Nah, Pak, ini sedikit bocoran pas drawing waktu itu ya, yang pertama. Nah, kalau ini kacamata Bapak aja nih, ada beberapa tim baru mungkin dan juga lama yang dirasa kayak punya kepentingan nyari tim yang Gua sejujurnya nggak ngikutin Liga 4 ya. Ya. Jadi gua nggak tahu siapa yang lagi dekat sama pengurus PSSI saat ini. Ya. Ya kan? Nah, itu yang perlu ditelusurin. Ya kan? Drawing kemarin tuh jika emang ada terbukti ada keanehan, siapa yang mesen keanehan itu, melalui siapa, via siapa, gitu. Kan harus diinvestigasi semuanya. Harus diinvestigasi, nggak bisa. Dan itu Nggak tahu ya, karena dari kasat mata gua aja lihat yang pas di zoom video itu, gua lihat kok bola yang di pinggir ke kanan itu kok belum terbuka dan kayak ada kertasnya masih di dalam gitu loh. Ini TBA-nya apa? Belum kebentuk ini tim. To be announced. menyusul itu. kan gampang sebenarnya mau investigasi kan. Teman kita. Kan mau investigasi gampang. Toh yang dianggap sebagai pelakunya kan orang dalam. Nah kan gampang aja kan sebenarnya. Sekarang persoalannya mau apa tidak. Nah, itu yang susah. Mau atau enggak? Ya kita harus menuntut Pak Erick Thohir harus mau lah melakukan itulah kalau untuk perbaikan timnas. Namanya bagus-bagus ya. Ternyata Inter Milan buka cabang di Kediri. Sang Maestro. Wah, bagus-bagus. Itu klub gawat tuh. Yang mana, Pak? Maestro. Kenapa emang? Nggak tahu, gawat aja tuh. Namanya sang Maestro. Mana ya? Persipu. Persidom Dompu. Nggak, tapi ya, Bima. kita nggak tahu lah siapa di antara semua ini yang lagi dekat dan mungkin melakukan apa istilahnya, Ya order lah. Gitu. Iya. Kalau emang terbukti ada order ya gitu. Ini grup B parah juga nih. Dari Cilegon main ke Papua nih. Kan mainnya kan Sentralisasi. Oh, kirain gua home away. Ya, tim adik gua nih. Gue dunia bangkrut. tim apa? Tim adik gue nih. Wih, si Komet. Si Komet. Ya artinya sekarang bukan hanya mengklarifikasi dia adiknya. Pak Oke aja, Pak Oke, Pak. kan forum ini kita bukan hanya minta Thohir untuk berklarifikasi ulang ya kan ini, tapi juga harus investigasi itu aja deh. Itu yang penting. Oke, berarti dari Pak Rano sama Pak Ferry ya, drawing ulang nggak cukup? Nggak Nggak cukup banget. Nggak cukup mengembalikan percayaan klub-klub ini ya, nggak cukup. Oke. Serius nggak sih membenahi PSSI itu, serius nggak? Serius nggak? Gue bukan minta timnas ya, PSSI dibenahin. Tindakan hukum harus berjalan nih kalau kayak gini. Oke. Ini kan mau suka nggak suka, kalau gue bilang ini juga ada sedikit campur tangan yang maha kuasa lah pasti. Tiba-tiba ada kejadian seperti ini kan gitu. Betul. Ya artinya gini lah, bangkai mau kamu simpan dimanapun pasti Pasti kan ketahuan. Oke. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, ini panjang banget nih pembahasan nih. Satu lagi nih gue bilang. Oke, terakhir last. Oke. Gue ganti nama kali ya, Liga 4, Amsyong tuh. 4 kan Amsyong. Jadi apa tuh, Pak? Liga 3A kayak 3B. Kayak lantai di lift tuh, Pak. Ya bodoh ya. Bukti kan gitu. Kayak di Spanyol tuh kayak gitu tuh. Emang iya 3A? 2A apa ada tuh lentenya deh. Kalau nggak salah ya. Pernah nggak ada Liga 4 di? Ada nggak? 4 kan angka sial. Oh. Kalau di hitungan Cina ya gitu. Liga Amsyong. Amsyong itu namanya. Liga Amsyong. Song, League 1, League 2, League kasta keempatnya pakai nama League 2. Oke. Gua nih gini deh, pesan lu buat
PSSI-nya dalam membina Liga 4 ini? Pesan gue buat Iya, PSSI untuk iya. membina Tentang kegaduhan inilah, sensasi inilah. kalau gue sih lebih baik jangan diurus oleh PSSI sendiri sih, bangun PT Liga sendiri malah kalau bisa. Kalau gue lebih kayak itu aja. Soalnya kalau udah langsung dari PSSI pusat, I don't know ya, mungkin ada permainan-permainan yang kita mungkin nggak tahu. Tapi setidaknya kan kalau di bawah naungan Liga, PT Liga sendiri, itu kan klub punya saham tuh, seharusnya ya. Seharusnya kan klub punya saham sendiri. Jadi hal-hal kayak gitu harusnya bisa lebih diminimalis ya, gitu sih. Kalau Liga 2 yang bersaham, Liga 2. Hah? Liga 2 aja nggak ada sahamnya di. Ya, tapi kan bisa berbalik-balik dia saham kalau dia masuk ke Liga 1. Iya. Kalau ada yang mau Kalau saham. ada yang Tapi kan begitulah. Tapi yang jelas bahwa orang membuat klub pasti kan ingin prestasi. Dan untung. Iya kan? Ada Tapi yang kalau untung, tapi Pak. kalau prestasi itu kan ada yang kira-kira di jalur yang benar, ada jalur yang tidak benar kan itu. Yang jalur tidak benar ini yang mungkin difasilitasi sama orang-orang dalam diri. Kita nggak tahu ya. Oke, Bib, kalau lu gimana, Bib? Ya menurut gua sama apa kata Gian, itu aja. Apa, Bro? Aduh. Kalau gue sebenarnya, lo dulu deh. Lu dulu deh. Nggak, kalau gue sebenarnya mau ada hal yang gue kagetin aja. Apa? Tapi nggak penting banget sih. Apa? Ternyata bapak-bapak sepuh ini pernah melakukan drawing Copa Indonesia. Gua. Oh iya, Umlan lebih tepat ya. Keren banget ya. Bisa aja. Coba Om praktekin dikit dong pas drawing gimana gitu kan. Kayak orang pernah lagi ikut Enggak, campur Mak. aja. Tutorialnya gimana? Kalau Pak Lano belum pernah lihat Iya, saya. Kayak gini. Beda sistem doang. Kayak gini. Gitu. Persija. Cek, Kak. Gitu kan apa? Arema. Persebaya. Ya begitu. Sama lah. Dulu dia Nada dilibatin. Bapak lah, please, Hah? Pak. Banyak lah. 10 second aja, Pak. Saya Kayak juga gitu, dilibatin di kompetisi. Penting ya. Penting. Saya dulu dilibatin sama almarhum Roni Pati Nasarani untuk jadi memantau pemain untuk jadi pemain terbaik di Copa. Oh iya. Oh, benar. gimana rasanya, Pak? Gimana memantau Iya, Pak? dapat TSG berarti ya. Iya, saya dulu Ketika sama sebagai Roni Pati, wartawannya. terus sama si Sugianto. Saya dulu gitu. Jadi Itu kriterianya apa aja, Om? banyak kriterianya yang buat lu almarhum Pak Roni Oh, Pati. sedikit Kalau bocoran nilai sendiri gitu. Terus akhirnya buat dari itu di ini. Pooling. Artinya bahwa itu melibatkan semua orang, jadi tidak ini kan nggak ini hanya orang-orang dalam PSSI aja. Terus yang saya bingung kok yang nggak diundang perwakilan dari klub ini itu harusnya kan. Sedikit bocoran, Pak. Pas voting itu Bapak pilih siapa, Pak? Kriterianya siapa? Waktu itu 2005. Oh, 5. Itu yang Arema juara berarti ya? Iya. Siapa, Pak, yang dipilih, Pak? Sedikit bocoran Saya nggak aja. salah, Stomi ya. Bustomi. Udah mainnya terus gitu mainnya. Stomi nggak salah. Si muda. Ada yang kan ada beberapa yang pemain terbaik, ada yang Pemain muda Ada Sergei terbaik, Malu ya. ya. Sergei. Kayaknya pemain lokal. Emmanuel Sergei. Pemain lokal kok. Nggak. Firman Utina kan masih. Sergei Malu namanya. Iya. Firman Utina masih di Sama Arema itu gitu orang kan? salah sebutnya. Sergei Emmanuel. Yang rambutnya kuning itu Iya, kan ya? tahu. Bib, lu tadi dipotong Gian nih, Bib. Oh iya. Oh, soalnya Bu. Ya pesan gue buat PSSI kalau bisa merevolusi lah semua perangkat-perangkat dan anggotanya yang terindikasi nakal ya. Iya. Karena kan Asal ganti nama sekalian. Hah? Asal ganti nama sekalian. Oke, Boleh kalau tuh. saran Pak Lano Saran gua malah justru pakai bahasa Inggris aja. apa tuh? Ya, football FFI. Football Federation of Indonesia. Jadi ada dua FFI, Football Federasi Indonesia futsal. sama Federasi Futsal Futsal. Indonesia. Atau enggak FAI. Apa tuh? Football Association of Indonesia. Sudah itu sudah. Oh udah. Udah. Kalau di Indonesia Oh iya. Maksudnya ganti dari bahasa Inggris. Ditranslatein doang. Kenapa nggak pakai bahasa Belanda? FSI aja atau enggak? Sepak bola. Federation Soccer Indonesia. Jangan soccer. soal bola. Soccer kurang. Kenapa kita yang mikirin nama deh, Pak? Closing statement Pak Ferry. Ya kalau saya bahwa kasus ini sudah mencoreng nama PSSI yang memang sudah dijaga oleh Pak Erick Thohir dengan mengangkat prestasi timnas. Artinya sekarang ini kita butuh ketegasan dari Pak Erick Thohir untuk segera melakukan investigasi semua kenapa ini bisa terjadi, ya kan? Atau yang di apa curigai kan yang melakukan juga orang dalam. Artinya kan sebenarnya tidak susah untuk melakukan itu. Soalnya adalah mau atau tidak itu aja sih. Saya. Apa Pak Erick Thohir masih mau menjadi ketua umum tapi dikelilingi oleh orang-orang yang menurut saya tidak sepaham sama visi-visi dia itu menurut saya. Oke. Pak Lano sekalian tutor drawing yang bener Pak biar ini nggak ada kesalahan Nah, lagi. ini bukan masalah yang benernya. Niat atau enggak gitu aja. Tapi gue penasaran sih waktu itu gimana. Tapi kalau pesan gua, ya ini harus tuntas dulu, ya kan? Iya. Libatkan aparat hukum, ya kan, entah itu kepolisian atau kejaksaan atau
FBI, CIA, terserah lah. Pokoknya Buset. enggak, pokoknya apapun itulah ya kan. MI6. Kan tuntaskan itu, kan dari si pelaku ini atas siapa lagi, semua itu terus urang. Dan itu dijalankan tuh, itu Eto tahu atau enggak sih dari awal gitu. Kayak begini. Ya, pokoknya singkatnya bahwa kejadian ini jangan sampai terulang kembali lah. Jangan terulang lagi. Ya kan? Dan Kalau perlu bikin ini deh, Erick Thohir bikin open recruitment di PSSI kepada publik-publik di luar dari yang sekarang sudah ada di bola Indonesia. Mungkin nemu orang baru yang lebih. Iyalah. saya daftar. Ya silakan Gian. Silakan Fandi. Ya memang artinya untuk demi sepak bola Indonesia maju. Yang penting jangan jual dirimu untuk kepentingan yang pribadi gitu. Oke. Buat penonton Ngobrol Bola, pokoknya kalau nonton tayangan kita nih wajib ngopi. Sama silakan nyir terus. Ngobrolin sama teman-teman, jangan sendiri. Kalau dari kita pokoknya untuk yang terhormat Pak Erick Thohir dengan kegaduhan ini, sensasi yang tidak baik ini ya, diharapkan langkah tegasnya Pak Erick walaupun udah di drawing ulang ya, itu tidak cukup ternyata drawing ulang, investigasi dan dimuat ke publik kenapa bisa Liga 4 drawingnya kayak amatir aja, kayaknya drawingnya lebih pinter deh daripada yang dilakukan kemarin. Nah, pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen atas diskusi kita. Kalau kalian tidak setuju, tidak apa-apa, tapi luangkan waktu untuk komentar di kolom komentar, oke? Jangan lupa saksikan kita di setiap hari Kamis, rilis setiap jam 4 sore. See you di topik selanjutnya. Bye.